Kasih juga sekalian, Betul. kenapa sih bisa sampai ada fenomena yang seperti ini, gerakan di masyarakat, dan seperti apa langkahnya untuk bisa memitigasi risiko-risiko fenomena terjadi seperti ini. Makanya di studio sekarang sudah hadir Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Pak Encik S. Jafar di sini di Selamat studio. sore Pak Encik. Sore Pak Encik, terima kasih sudah mau memenuhi undangan Detik Sore. Ya, Pak Encik nih dalam 3 hari terakhir sibuk sekali pasti ya. Sibuk. Handphone berdering terus tuh Pak. Iya, betul. Betul ya. Karena memang ini sebetulnya ramai lagi dibicarakan gitu ya. Sempat cukup menurun gitu trennya, ya di searching engine juga di Galba itu muncul lagi gitu. Sekarang trending lagi juga gitu. Dan yang parahnya adalah jangan sampai ini menjadi gerakan tren atau budaya gagal bayar tuh sengaja gitu Pak. Apa yang sebetulnya terjadi nih Pak mengenai fenomena gagal bayar ini? Kenapa muncul lagi gitu? Ya, yang pertama adalah mungkin saya mau menjelaskan tentang Pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Tuh. Nah, kalau Pindar harusnya sudah berizin Pak ya. harus Kalau pinjol berizin. baru bisa Nah, jadi kalau itu pinjol baru itu yang ilegal. Nah, masyarakat ini belum bisa membedakan mana pinjol mana pindar, itu masalahnya. Dan masyarakat merasa bahwa ini sama, ya kan? Padahal produknya beda. Terus ada lagi satu kan buy now pay later. Nah, ini yang perlu dibedakan. Nah, kami terus terang aja sangat menyayangkan adanya beberapa kelompok masyarakat ya, yang mengajak masyarakat untuk tidak bayar. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa masyarakat ini diajak bagaimana caranya untuk tidak bayar. Nah, ini yang menurut saya adalah merusak budaya Republik ini. Sesat pikir Pak ya. Ya, jadi mindset masyarakat yang diupayakan sedemikian rupa untuk melawan, untuk tidak bayar. Padahal yang namanya pinjaman itu kan wajib dibayar. Iya. Saya juga menyayangkan beberapa masyarakat. Nah, ini juga memang masalah edukasi ya, bahwa beberapa masyarakat ini karena sudah panik mungkin ya langsung menghubungi atau mengikuti saran-saran daripada beberapa oknum tertentu yang mengajak tidak bayar. Padahal sebenarnya mudah sekali, kalau memang punya problem langsung hubungin aja fintechnya ya, penyelenggara. Pasti ada teleponnya, pasti ada kantornya, atau bisa juga menghubungi ke kita, namanya ada program namanya Jendela. Bisa jendela di AFPI. Jendela di AFPI ini bisa dihubungi melalui 150 505. Jadi bisa menelpon ataupun melakukan email ke pengaduan email AFPI ya, pengaduan @afpi.or.id. Itu buat apa tuh Pak? Ini buat meminta bantuan. Kalau sulit untuk Kalau bayar. sulit untuk bayar. Itu nanti solusinya akan Seperti apa restrukturisasi Yes, atau apa? solusinya kan banyak. Ya. Yang pertama adalah kita tentunya konsultasi dulu sama borrower, kenapa nggak bayar. Oh, banyak hal, faktor yang menyebabkan. Ya kan, pertama adalah mungkin PHK, yang kedua mungkin suaminya meninggal, atau usahanya bangkrut dan sebagainya. Nah, dari situ kita akan menghubungi, kalau dia lebih dari satu platform, biasanya lebih dari satu platform, ya kita akan hubungin semua. Untuk gimana nih, ya, dan kita akan kita itu maksudnya kami dari AFPI akan melakukan mediasi ini kepada semua platform. Nah, dari situ bisa diberikan keringanan, ya kan. Nah, itu yang saya sangat menyesalkan. Ya mungkin masyarakat juga belum mengerti, belum tahu. Jadi
di media ini ya saya menghimbau kalau ada yang Sulit untuk bayar, kesusahan ya udah hubungin ada AFI solusi aja. lain selain meninggalkan tanggung jawab Pak ya. Iya, Betul, betul. betul. Nah, tapi dari kasus juga ada beberapa memang para peminjam ini memang tidak mau bayar, itu yang masalah. Ini Ya. juga terjadi berarti di yang legal juga. Yang legal, yang legal. Dari catatannya AFPI udah banyak belum Pak yang mengaku bahwa atau dari teman-teman P2P lainnya bahwa oh nih udah mulai banyak nih yang sengaja untuk gagal bayar gitu-gitu. Trennya sih Naik. kalau dibilang naik tinggi enggak juga ya, tapi ada. Tapi ada. Ada yang begitu karena maraknya ajakan-ajakan untuk tidak membayar itu. Iya karena yang sepengetahuan saya ini tuh awalnya terjadi buat yang ilegal Pak ya. Betul. Iya di media sosial tuh gerakannya buat Betul. yang ilegal. Ya udah kan mereka memang tidak punya payung hukum, tidak ada kantornya. tidak ada Nggak kantornya, izin tidak ya. ada izin. Nggak Jadi jelas, ya udah gitu. biarin aja. Iya. Kalau mau bayar gimana caranya kita menghindar dari mereka aja Betul. gitu. Tapi ternyata ini merembes juga akhirnya Nah, ke terakhir ini legal. sebenarnya fenomena ini kan sudah mulai dari kira-kira 2 tahun ya. Tetapi kesini ini 6 bulan terakhir ini udah mulai merembes ke Pindar yang berizin dari OJK. Iya. Nah, itu yang padahal kita kan punya media sih sebenarnya, media untuk komunikasi untuk menyelesaikan, kita juga mau bantu ya kan Pak. Gitu, Pak. Berarti harus lebih sering komunikasi Pak sama Betul. media Pak biar bisa lebih banyak nih yang terpapar sama edukasi yang Iya, harusnya iya, mereka iya. paham gitu Pak ya. Betul, Kalau betul. udah minjem Ada konsekuensinya, ada konsekuensi, ada tanggung gitu. jawab dan Betul. coba mungkin Pak Ancik bisa jelasin apa saja risiko misalnya sampai seorang borrower ini gagal bayar dalam melakukan pinjaman ke P2P gitu. Ya, resikonya adalah kita tagih terus ya. Kalau umpamanya nggak bisa ya karena kita menandatangani perjanjian secara hukum, ya itu bisa ke pengadilan. Termasuk juga catatan dislik juga gitu Itu ya. dia. Nah, yang paling penting banyak masyarakat nih yang tidak care kalau dia itu diajak untuk tidak membayar, tidak care bahwa nama baiknya itu rusak. Betul. Jadi itu yang sangat disayangkan. Sehingga nantinya apalagi sekarang bulan Juli ini kan Pindar udah mau masuk ke Slick nih. Ya, kemarin ada beberapa, terus terang aja ada beberapa fintech yang kerjasama channeling dengan bank sebagai lendernya ya otomatis masuk Slick. Sehingga kalau macet di sana ya nggak bisa lah. Oh itu baru beberapa tapi Pak. Ini beberapa bank ya, baru beberapa. Bank, okay. Nah nanti di Juli kita mulai itu semua Pindar dengan ya step by step Okay. ya. Tapi di tahun ini harus selesai semua Pindar. Oke. Artinya nanti di Juli itu siapapun yang minjem ke Pindar Betul. itu catatan kreditnya, skor kreditnya akan masuk ke Slick gitu. Betul. Dan itu akan berpengaruh terhadap Sangat segala macam hal yang akan dijalankan nanti Di selama masa hidup ya. Iya, di masa ya mendatang. mau minjam motor udah nggak bisa, mau Iya. minjam elektronik juga nggak bisa. Betul. Ya kan? Apalagi Dan kalau ke seterusnya. KPR masih jauh lah tuh ya, pasti Betul, jelas ya. KPR sulit. juga nggak bisa gitu. Tapi kita mungkin bicara dari sisi pengguna Pak. Mereka tuh berusaha ada keinginan untuk meninggalkan tanggung jawab itu, kewajiban untuk membayar utang yang mereka sudah ajukan itu, apakah memang karena terberayu sama gerakan sekelompok orang ini atau memang lagi kondisi yang nggak baik-baik aja nih ekonomi Indonesia? Kan kita tahu sekarang sejumlah indikator ekonomi itu katakanlah sedang dalam decreasing gitu Pak. Apakah ada faktor ke situ atau gimana catatannya Afi? Sebenarnya secara teori kredit macet ya, ada yang namanya capability dan willingness. Oke. Ya. Ada orang yang capable, artinya mampu, tapi willingness-nya rendah, ya dia nggak bayar. Willingness itu kemauan untuk bayar, ya kan.
Nah ini yang kita khawatirkan. Ada orang yang sebenarnya punya duit, tapi dia nggak mau bayar. Ada orang yang dia umpamanya dia harus sebenarnya bayarnya 1 juta, contoh 1 juta. Tetapi sebenarnya dia mampu bayar, dia punya duit 250 aja. Dia diam aja, dia nggak mau bayar. Padahal itu kan bisa dikomunikasikan. Oke lah 1 juta kita bagi 4 aja, diperpanjang aja kayak gitu kan bisa itu. Nah ini yang kami sayangkan karena begitu masifnya gerakan mengajak ini, mengajak tidak bayar. Tidak bayar. Nah itu yang sangat merugikan di industri kita. NPL-nya berapa sih Pak sekarang? Sekarang di sekitar nggak sampai 3 ya. Nggak sampai 3. 2 sekian saya lupa. Naik ya Pak dari year on year-nya? Year on year naik sedikit sekali, sedikit sekali ya. Tapi itu bisa jadi tidak jadi satu-satunya acuan bahwa memang ini adalah dampak dari adanya gerakan gagal bayar ini gitu ya. Memang betul tidak. Cuman kan kita melihat ke depannya. Kalau ini masif terus, ini kan berbahaya sekali. Dan berbahaya buat ekonomi juga pada akhirnya secara keseluruhan Pak ya. Betul, berbahaya bagi ekonomi kita juga, mental masyarakat juga, ya budi pekerti dan apa namanya ya kita kan terkenal lah Indonesia punya budaya yang wajib membayar utang ya, apalagi ya kita orang yang beragama lah istilahnya. Paham. Dari fintechnya sendiri ada yang memberikan laporan nggak ke Bapak sendiri mengenai ini nih sebetulnya borrower kami seperti apa gitu gambarannya? Yes, ada beberapa ada di laporan kita, cuman kita belum mendata angka yang pasti ya. Tetapi untuk si gerakan gagal bayar ini. Yes, gerakan gagal bayar karena mereka ini salah satunya adalah memberi contoh, ya kan? Kayak apa ya, memberi contoh bagaimana untuk menghindari pembayaran ini. Itu termasuk tindakan melawan hukum nggak sih Pak? Saya rasa iya, karena mengajak orang yang tidak benar, ya kan harusnya kan kewajiban itu juga tertulis hitam di atas putih gitu, artinya dia melawan hukum kalau sampai tidak mau membayar. Betul. Itu disadari sama. Nah itu yang harusnya disadari ya, tapi belum kelihatan di situ ya. Ada yang komen terhadap ini dan mereka punya follower itu ribuan loh. Iya sampai ribuan. Yang men-share tata caranya gitu ya. Kayak gitu apakah dilaporin sama AFPI ke Kominfo mungkin atau mungkin ke cybercrime langsung atau gimana? Ada teguran langkah langsung hukumnya Pak? Iya, kita lagi diskusi memang dengan cybercrime terus masalah ini kalau polisi bilangin mah kriminal pidana. Oke, ini kriminal ya. Tapi sebelumnya memang kita sudah juga diskusikan dengan OJK. Ya, OJK kami sudah sampaikan juga dan kami sebenarnya pengen ini ya kita encourage lah kita gimana caranya mengedukasi ya kan, ayo kita sama-sama ngomong, nggak apa-apa umpamanya ada beberapa teman yang mewadahi tentang Galbay ini, tapi harusnya yang benar. Kalau umpamanya Galbay ya udah coba hubungin AFPI dan sebagainya, kan kita bisa juga kerjasama. Tapi jangan mengajak yang tidak benar ini aja. Ini bagian dari ini ya memberikan literasi keuangan juga lah buat Iya. Yes, memang kita terus terang aja edukasi dan literasi kita masih harus lebih gencar lagi. Makanya bulan depan di tanggal saya lupa 9 apa 10 kita akan adakan edukasi dan literasi di Sorong, Papua. Oke, kenapa memilih Sorong Pak? Karena kita kalau di Jawa kita sudah melakukan, di Sumatera juga, Kalimantan
Sulawesi, di Makassar, Manado. Nah sekarang giliran ke Papua. Oh, kirain karena lagi happening Raja Ampat ya. Biar jalan-jalan Iya, biar- maksudnya, biar merata ya Dan Pak ya. dari data itu Sorong cukup banyak. Cukup tinggi Pak? Cukup di sana? banyak ya di sana. Oh, Tapi NPL-nya cukup rendah. Wah, keren. Keren. Papua itu Berarti literasinya tinggi tuh. Ya. Sebetulnya ya. Sebenarnya literasinya bukan, iya benar, tapi willingness mereka. Willingness. Iya, iya, iya. Karena iya. di Pindar ini kan lebih banyak sebenarnya ultramikro. Ultramikro itu pengusaha-pengusaha sangat kecil. Oke. Ya kayak penjual sayur lah, penjual bakso lah, penjual nasi uduk, dan sebagainya ya, sate, kecil sekali dan mereka merasa bahwa ini penting, ya makanya mereka selalu menjaga nama baiknya karena kalau dia telat bulan depan, Betul. dia nggak bisa ambil. Kan ini kan lebih banyak kita itu sebenarnya di repeated borrower, Oh, ya, oke. repeated borrower. Jadi borrower yang memang repeated terus. Jadi kalau kita lihat bisa dia ambil karena dan jaraknya kan pendek banget ya. Sehingga mereka bisa ambil 1 tahun itu bisa 18 kali, 20 kali, bisa kan? Ya, Karena pendek-pendek, ada yang 2 minggu aja, ada yang 3 minggu. Nah, ini mereka sangat menjaga. Dan di processing kita, kalau dia bagus, dia cepat sekali. Jadi kalau dia bagus, umpamanya kayak orang yang sudah 3 kali dan keempat kalinya dia ngambil, ya jam 2 pagi dia minta lagi, ya kan? Mungkin di kita mungkin 8 menit sudah kredit rekeningnya. Siap. Gitu ya. Ada catatan nggak Pak sebetulnya pinjaman ini tuh penggunaannya untuk apa gitu? Ya, penggunaannya Banyak sebenarnya lebih banyak ke produktif. Terus terang aja. Buat UMKM gitu Ya, Pak ya. UMKM, ultramikro, yang Ultramikro. kecil-kecil sekali itu Termasuk yang yang cuma 2 juta. gagal bayar ini juga apakah banyak di kredit produktif atau yang konsumtif Pak? Nah, di sini kita lakukan research itu lebih banyak di konsumtif memang. Oh gitu. Ya. Wah parah banget ya. Nah, jadi Nyebelin banget. Wah, parah banget ya. Maksud dia, gue kebayang. Jadi dia minjem ke pinjol Iya. buat beli gawai misalnya handphone terbaru. Yes. Terus habis itu dia sengaja nggak bayar. Nggak bayar. Kayak kesel banget kan kalau Menyebalkan. misalnya lo adalah lendernya. Kan misalnya di P2P itu kan kita platform tuh kayak Pak Encik nih cuma jadi platform doang Pak ya. Betul. Jadi lendernya katakanlah gua. Iya. Lo adalah borrowernya. Iya. Terus lo minjem lewat panci gitu Iya, kan yang betul. merantarai. Ya. Terus lo sengaja nggak bayar. Iya. Ya gue cari lah. Kesel. mediasi kita ada Iya benar. perantara. Betul. Nah, betul. makanya kita selalu melakukan edukasi, pinjamlah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dan juga Jadi, kemampuan Pak ya. Ya, kemampuan kemampuan itu harus tentunya, dicek kebutuhan juga. dan kemampuan, bukan keinginan. Nah, yang banyak itu sebenarnya memang lifestyle sih. Oh gitu Pak ya. Lifestyle. Banyaknya konsumtif ya. Tapi konsumtif. sebetulnya juga ini mungkin bisa jadi kritikan juga sih ya kepada pihak perusahaan atau borrower juga karena memang seringkali berjumpa dengan iklan yang memang mengajaknya tuh untuk penggunaan yang konsumtif gitu. Oh. Jadi ada adegannya tuh kayak handphonenya masih handphone lama. Gak apa-apa pinjam saja di sini gitu. Mudah kok gitu. Iya, Jadi ya. memang mungkin sebetulnya juga bukan gak boleh tapi maksudnya bisa dengan narasi yang lain gitu. Itulah pentingnya makanya tadi namanya literasi seperti yang disampaikan Pak Enci gitu ya. Termasuk bagaimana kita tuh batas boleh minjem duit biar keuangan kita masih sehat. Correct me if I'm wrong ya Pak Enci ya. 30% dari penghasilan Yes. Pak ya. Betul. Harus punya kalkulator sendiri tuh berarti Betul. berapa Benar. banyak di Jadi Jangan kalau- lebih ya, dari wajar. itu. Iya, ini suka nih Pak gaji UMR tapi handphonenya iPhone 16. 16,5 sorry banget nih. Gimana Pak Enci? Jadi gini, memang beberapa fintech itu marketnya itu di karyawan, tapi nggak 100%. Mungkin 20-30% ke Oke. karyawan. Saya kasih contoh aja, karyawan yang baru bekerja maksimum 5 tahun ke bawah. Oke? Oke. Nah, jadi karyawan 5 tahun ke bawah ini fenomena dunia.
Oh, Bukan global mungkin bukan ya? cuman di Indonesia. Oke. Oke, seluruh dunia hampir sama. Yang 5 tahun ke bawah itu gajian tanggal 25, tanggal 10 udah habis. Oh gitu. Gitu kan. Benar gak? Yang 5 tahun ke bawah. Bener lagi. Hampir Wah, sorry kamu udah kerja berapa tahun? hampir 80% gitu. Ada juga yang irit dan Iya, iya, sebagainya. Nah, sehingga pada saat 25 dia besok pusing kan. Pusingnya adalah gimana nih? Jauh nih gitu ya. Hidupnya gimana? Iya, masih jauh nih ke gajian Nah, depan. Akhirnya pinjam di kita. Nah, dipinjam di kita itu harus benar-benar mempunyai financial planner yang baik, ya kan? Jangan gajinya 6 juta, pinjamnya 4 juta. Ya, tapi kalau 6 juta gajinya, ya pinjamnya 1 juta aja. 1 juta untuk apa? Untuk bensin lah, transport, makan sampai di tanggal 25. Nah, tanggal 25 nanti itu lunas. Jadi sebenarnya dia pinjam hanya tanggal 10 sampai tanggal 25. 15 hari. Nah, ini yang saya bilang short term. Nah, banyak sekali karyawan yang bagus, yang membayar disiplinnya bagus dan mengerti. Kenapa? Karena begitu dia menunggak 1 hari 2 hari, nanti di tanggal 10 atau tanggal 8 dia nggak punya duit, prosesnya akan lama. Iya kan? Betul. Nah, itu yang kalau jadi kita selalu mengedukasi untuk disiplin bayar. Ngecek Pindar ya. Oh, bisa. Disiplin bayarnya mesti bagus. Iya, Mungkin iya, gitu. iya. Pak, balik Memang lagi bisa ke dari- Slick tadi, Pak. Jadi saat ini kalau misalnya orang minjem ke Pindar gitu, catatan kreditnya tidak masuk ke Slick. Belum Masuk ya. semua. Ada beberapa yang kalau kerja sama bank itu masuk. Ya, tapi yang channeling ya. yang Banknya yang iya. lapor ke OJK. Oke. Nah, Juli ini kita akan start ya, fintechnya langsung lapor ke OJK. Cuman bertahap karena ini datanya ini fintech ini Pindar ini kan luar biasa Besar, banyak. Benar. Kalau semua langsung bisa. Benar. Ini kan problem lah di server dan sebagainya. Nah, akhirnya kita bertahap dulu, ya kan. Tapi kita rencanakan tahun ini semua udah masuk. Ya, ini akan banyak membantu kita untuk menekan NPL, dan OJK juga sangat concern ya terhadap ini agar ya edukasi ke masyarakat juga ya supaya disiplin bayar, disiplin untuk minjam juga lebih baik lah ke depan. Biar ekosistemnya bisa baik gitu Pak, sehat gitu Pak ya. Ekosistemnya juga sehat dan karena kita pengen ini berkelanjutan ya dan sehat. Jangan sampai nanti ada investasi lainnya. Iya. Takut Jangan banget. dong. Takut banget. Ini bisa saja jatuhnya ke hal yang semakin buruk kalau misalnya ini dibiarin gitu Pak ya. Betul. Kan betul. Pada akhirnya kemampuan sebuah platform ini, Pindar ini juga ditentukan sama borrowernya Pak ya untuk bisa bertransaksi dengan baik gitu. Iya. Dan tentunya lender juga akan selalu mengevaluasi ya. Kalau terlalu banyak NPL-nya lender juga nggak mau nantinya. Kalau nggak mau kan berbahaya bagi kita semua, bagi industri ini, bagi ekonomi juga. Betul. Ya, karena kalau kita lihat ya yang meminjam ini ya banyakkan UMKM, banyakkan ultramikro. Ini kalau berhenti akan sangat berpengaruh. Sementara kita memang Pindar ini marketnya adalah untuk masyarakat yang unbanked, unbanked dan underserved. Masyarakat unbanked ini apa? Unbanked yang masyarakat yang belum bisa memenuhi syarat ke bank, gitu. Jadi sementara masih ada 46 juta UMKM di Indonesia ini yang belum masih unbanked ya. Oh gitu. Ya masih unbanked gitu. Nah, itulah nanti akan bisa dibantu sama Nah, Pindar. betul. Itu yang kita terus untuk menggalakkan UMKM ini. Baik. Gitu. Oke. Pak Ancik, tadi mau nanya
nanya apa ya, saking banyaknya gue sampai lupa. Ini apa namanya, oh ini buat ngingetin juga ke Detikers mungkin nanti buat biar mereka juga paham gitu, jangan sampai terjadi gagal bayar. Karena kedepannya kan akan masuk di catatan kreditnya ke Slik OJK. Betul. Mungkin Pancik bisa jelasin kalau misalnya sampai masuk ke Slik OJK, catatan kredit yang buruk itu apa saja yang akan terjadi nanti Pak? Tentunya banyak sekali ya. Yang pertama adalah saat ini lagi tren ya, penerimaan karyawan itu dicek di Slik, ya kan, supaya calon karyawan ini benar-benar bersih. Itu satu yang akan mempengaruhi nama baik kita. Yang kedua adalah ya meminjam itu tadi sepanjang mau melakukan apply atau permohonan pinjaman ya pinjam motor kah atau elektronik kah atau kredit rumah atau modal kerja itu pasti akan ditolak. Ya, karena kalau udah masuk di Slik nggak bisa lagi diterima karena kalau ada yang terima ya disikat di komen sama OJK kan. Iya benar. Gitu. Kan kredit pendidikan pun juga termasuk. Kredit Pindar juga ada juga. buat ada pendidikan Pak ya. Ada pendidikan kita ada. Jadi kami pesan kepada masyarakat untuk menjaga nama baik ya. Di luar negeri ada satu negara saya nggak usah mention nama negaranya ya. Itu kalau menunggak di atas 90 hari dia nggak bisa pakai public service. Oh gitu. Seperti naik MRT, naik bus, naik Transjakarta kayak gitu nggak bisa. Bahkan 2 bulan yang lalu saya dengar bahwa ada beberapa toilet umum itu nggak bisa masuk. Wow. Bayangin kalau menunggak 90 hari kebelet gimana tuh. Kembali ke zaman batu, ngorek tanah. Jadi itu cara mereka melakukan disiplin kepada masyarakatnya untuk membayar tepat waktu. Betul. Jadi sebetulnya juga ya untuk masyarakat Indonesia juga bahwa Pindar itu bukan sesuatu yang buruk gitu, tapi sebetulnya bagaimana bisa memanfaatkan itu gitu ya, dan bisa tetap berkomitmen lah ya, ada ya kalau meminjamnya secara sadar ya kan ya berarti artinya juga harus dikembalikan gitu uang yang dipinjamnya, apapun itu kebutuhannya gitu. Iya. Yang paling penting adalah pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan keinginan. Apalagi lifestyle. Nggak ada beresnya ya Pak kalau keinginan tuh. Karena kalau keinginan nggak ada plafonnya, langit pun langit ketujuh pun. Kalau bisa jadi raja kita incer Pak. Tapi Pak Jack, terakhir sebelum kita close diskusi ini, sebenarnya Pak, kalau misalnya orang udah paham gitu, misalnya aturan-aturan dalam merencanakan keuangan, investasi, pokoknya literasi keuangannya begitu Pak ya. Tapi dia tidak nerapin, itu termasuk literasi keuangan yang tinggi apa enggak Pak? Tidak diterapin, saya rasa literasi yang belum gimana, kalau mau bilang literasi tinggi sih bisa jadi tinggi, tetapi kan masalahnya mental kan. Iya benar. Kadang-kadang orang-orang yang udah tahu kok do's and don'ts-nya kayak apa, tapi dia tetap aku langgar ini semua. Makanya kenapa hal ini naik lagi tren ya sekarang. Karena memang ini masalah mental Republik ini, mental masyarakat kita. Saya berapa kali berbicara di beberapa forum ya, bahwa ini berbahaya sekali untuk mental negara, mental masyarakat kita. Kenapa? Karena mengajak untuk tidak bayar gitu. Jadi menurut saya ya kita harus meluruskan ya apa yang terjadi saat ini gitu. Ya kalau memang punya masalah janganlah ke situ. Kan ada medianya. Bisa ke AFPI, bisa ke platformnya, bisa juga ke OJK kan. Dengan laporan ke 157 dan sebagainya. Itu kan bisa wadah yang tepat. Ya kan?
Jadi jangan bikin aturan sendiri Pak. Jangan ya. bikin Iya. aturan Ikutin sendiri aturan yang lah. sudah Ya, berlaku. ini negeri kita cintai lah. Jangan Betul. dirusak mental-mental kayak gini. Siap. Betul, betul, betul. Ini indikator juga untuk masyarakatnya ya, apakah masyarakatnya ini berbudaya gitu Betul. dan kondisi ekonomi. Budi pekerti yang paling Budi penting. Sesederhana adalah ya kalau minjem dibayar. Udah itu itu aja. aja. Ya. Kebayang nggak kalau Betul. misalnya duit kita dipinjem nggak dibayar? Aku kejar kau sampai manapun itu ya. Nah, kalau umpamanya ada satu lagi, Iya. ada masalah penagihan yang tidak beretika, langsung laporin aja. Bisa laporin ke AFPI, bisa laporin ke OJK. Kita proses, kita blacklist itu. Ke AFPI itu bisa kemana Pak lapornya Pak? Boleh sekali AFPI lagi? bisa telepon ke 150 Oke. 505 150 505. atau ke email pengaduan@afpi.or.id. Oke. Yes. Itu Itu bisa. kalau ada ada kesulitan dalam pembayaran juga bisa ke situ Bisa, ya. bisa Nanti kita akan dicarikan bantu. solusinya. Betul, kita bantulah untuk carikan solusi. Tetapi kalau ada yang penagihan tidak beretika, boleh dilaporin. Dan kita ada komite etik, kita sidang. Kita sidang. Nagih itu boleh nggak Pak di atas jam 9 malam? Nggak boleh. Jadi kalau di atas jam 9 malam berarti udah nggak Nggak boleh. benar tuh ya. Kecuali Jam yang 8. Jam 8 batasnya. Colorado yang Dari jam kebalik. 8 sampai jam 8. Siap. Nggak boleh. Tapi biasanya gini Pak, biasanya yang dia yang pinjem dia yang galak gitu, dia yang ditagih tapi dia yang lebih galak gitu. Itu dia. Itu ya mental. Ada fenomena begitu juga di Ada, dunia. sangat. Ya biasalah. Gimana tuh Pak kalau begitu? Pak? Nah, itu yang kalau ada juga beberapa laporan itu yang dia lebih galak daripada penagihnya. Ya kita akan proses ya kan. Gitu. Siap. Kalau gitu semangat buat Pak Anci Semangat untuk ya, bisa Pak. terus Sama-sama. meliterasi Thank you. masyarakat dan juga biar orang-orang juga pada sadar gitu ya Betul. pentingnya untuk bisa membayar tanggung jawab kewajiban yang sudah didapatkan begitu Betul. dari pinjaman daring ini Betul. sehingga ya biar soalnya nggak cuman 1-2 aja yang pada akhirnya terdampak, itu bisa jadi multiplier effect buat ekonomi kita juga. Betul. Betul. Dan sebetulnya juga sekali lagi mungkin correct me if I'm wrong ya Pak, tapi kalau sebetulnya juga pinjaman daring ini sebetulnya salah satu yang dibidik adalah masyarakat yang memang belum ter-reach sama bank gitu Betul. ya. Jadi sebetulnya mengajak untuk tetap bisa produktif gitu, Betul. tetap bisa juga mendapatkan kemudahan gitu Betul. ya untuk meminjam secara online juga gitu. Jadi janganlah dipergunakan untuk yang Iya. non produktif, Demi- apalagi males bayar. Betul. Iya. Demi Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas ya. Nah itu dia, jangan. Terima kasih Pak Ancik Thank sekali you, lagi. sama-sama. Terima kasih. Jangan